saya Justin Sabtu Situmorang dengan NIM 1582401. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rozak dengan NIM 1582418. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tumpul dengan NIM 1582401. Akses terhadap air minum, layak, dan pelayanan dasar adalah hak dasar warga negara. Target SDGs nomor 6 menekankan pentingnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Namun Indonesia masih menghadapi ketimbangan akses antar wilayah akibat perbedaan geografis, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Beberapa provinsi sudah memiliki akses tinggi, namun sementara lainnya masih tertinggal. Masih banyak rumah tangga belum menemukan layanan air bersih atau air minum yang layak dari segi kualitas, sumber, dan kemudahan akses. Melalui pendekatan literasi data, dilakukan pemetaan dan analisis statistik akses air minum layak antar provinsi di Indonesia. Hasil ini bertujuan mendukung kebijakan berbasis data untuk pemerataan akses dan peningkatan layanan dasar. Pertanyaan penelitian, bagaimana tingkat akses rumah tangga terhadap air minum layak di berbagai provinsi di Indonesia? Provinsi mana saja yang memiliki akses tertinggi dan terendah terhadap air minum layak, serta apa faktor yang mungkin mempengaruhinya? Dan bagaimana hasil pemetaan dan analisis statistik dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerataan akses air minum layak? Tujuan, mengidentifikasi dan memetakan tingkat akses rumah tangga terhadap air minum layak di setiap provinsi di Indonesia. Lalu yang kedua, menganalisis provinsi dengan akses tertinggi dan terendah terhadap air minum layak, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerataan akses air minum layak di Indonesia. Kita di sini ada bab 2 yaitu tentang data proses. Ini isinya ada deskripsi, karakteristik, dan integrasi, lalu ada statistik datanya, dan kemudian ada visualisasi datanya. Untuk deskripsi sendiri ini merupakan statistik mengenai presentasi dan proporsi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti air minum dan sanitasi. Data ini dikelompokkan berdasarkan provinsi dan klasifikasi wilayah, yaitu perkotaan, pedesaan, dan gabungan dari dua itu. Lalu kami mengambil tahun dari 2020 hingga 2023. Tujuan itu untuk mengetahui capaian akses layanan dasar dan korelasinya terhadap jumlah penduduk. Kalau datanya itu ada dalam bentuk CSV dan dimensinya itu ada 118 dan 20 kolom, dan ukuran kurang lebih 10 km. Kalau misalnya kalkulasinya, dimana kalau dari atributnya itu isinya ada provinsi, tahun, persentase air bersih perkotaan, pedesaan, dan gabungan dari dua itu. Lalu ada persentase air bersih, persentase sanitasi dan jumlah penduduk. Dan sini ada deskripsinya yang terminal, kualitatif sendiri, kualitatif minum, dan kualitatif lagi. Lalu untuk skalanya ada ordinal dan ada rasio. Jadi ada tabel ini. Lalu untuk integrasi data, itu dalam proses pemetaan dan akses rumah tangga terhadap air minum, air layak dan pelayanan dasar. Integrasi data ini jadi langkah awal yang krusial untuk menata ulang struktur data, memberi label yang lebih deskriptif pada kolom, dan menggabungkan data akses air minum dan sanitasi dari wilayah perkotaan, pedesaan, dan kedua dan gabungan dari dua itu dalam satu kerangka analisis. Kami juga menambahkan atribut jumlah tiap provinsi untuk memungkinkan analisis perbandingan yang lebih mendalam. Dan dari data dari berbagai tahun itu disesuaikan agar tetap bisa dibandingkan secara real. Sebelum integrasi, data dibersihkan dari baris kosong dan format ekspor yang tidak rapi. Hasilnya datang dari konsisten, terorganisir, dan siap untuk tahap analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya ini ada saksi data. Untuk membaca dan menyiapkan data itu pertama harus memilih file yang akan disimpan di mana, lalu harus menginstal package RAID-A, dan untuk membacanya itu menggunakan library RAID-A. Kemudian kita bisa membacanya ini fungsinya program fungsinya fungsinya itu ini nama filenya, dan ini definisinya. Ini itu untuk gimana ya? Nah, untuk misalkan untuk data, untuk timingnya itu file definisinya ini nama file data presentasi dan proporsi. Nah ini. Nah yang kolom ini itu ini nama kolomnya, nama atribut atributnya. Kalau sebelum itu untuk mencari maksimum minimum dan lain-lainnya untuk data proses ini itu harus mengubah string atau karakter, karena data kami itu dalam baris yang sama memiliki dua atribut, sehingga sistemnya membaca bahwa atribut yang kedua ini dalam jumlah sini akan dimasukkan ke dalam perhitungannya, sehingga akan mengalami error dalam hasilnya. Sehingga baris 12 hingga 20 ini untuk mengubah isi atribut ini menjadi data NA atau kosong dan kosong. Ya. Lalu sini dalam perhitungan ini ya, tambahkan yang 3RM sama true itu untuk mengabaikan data kosongnya, sehingga tidak mengaruhi hasil datanya. Ini digunakan juga untuk berbagai macam perhitungan, tapi dalam proses data pasca proses itu beda lagi karena datanya sudah bersih, jadi tidak perlu. Lalu ini untuk hasilnya dalam proses akses air bersih perkotaan, pedesaan, gabungan total, layanan air bersih, layanan sanitasi, dan jumlah penduduknya. Biasanya untuk standar deviasi itu sama saja, kita cuma awalnya diubah jadi SD. Mereka ingin pertama menggunakan 3M untuk mengabaikan data kosong. Biasanya lalu ada menghitung persentil sama saja, cuma di awal ini kita diubah jadi kuantil, dan di sini itu mengganti jadi props. Sama juga di sini nanti ini kepotong, tapi di karenanya juga ada NA3M kita mengabaikan data kosong. Lalu di sini ada props itu parameter dari 0 ke 10, 0,10 maksudnya, ada 0,5, ada 0,50, 0,5, dan 0,50 untuk mendapatkan hasil persentil 10, 5, 50, kemudian 75, 40. Kemudian hasilnya di dalam tabel hasilnya ini. Dan akhir dalam statistik data pada mencari ekstrem yaitu nilai maksimum dan nilai minimum sama saja, tapi ini diubah menjadi max dan ini hasilnya. Lalu ada nilai minimum sama saja jadi min, lalu ini hasilnya. Oke, selanjutnya ada visualisasi data, dan sini ada kurva distribusi seperti sebelum. Oke, ini cara buka fungsi-fungsi yang banyak untuk membuat kurva distribusi. Di sini itu masing-masing menggunakan namanya plot, dan ini data-datanya, dan ini nama kolomnya. Nama kolomnya kita ada fungsi dan representasi dan penduduk. Nah, ini dulu sama tadi itu menggunakan NA3M untuk
mencari data. Lalu di sini untuk distribusi pokoknya menggunakan min, extract, call, dan LWD. Di sini juga harus menggunakan fungsi attach untuk membaca si file ini. Dan ini hasil konversinya. Ya, lalu di sini histogram harus tadi masuk attach si file untuk baca file atau menyangkut memilih file. Sama itu min, extract, min di sini judulnya. Lalu untuk extractnya itu lalu di color itu color itu untuk warnanya. Nah itu hasilnya seperti ini. Ini yang mana kemarin? Ya kemarin. Yang apa itu? Itu juga kami membuat histogram dari setiap atributnya, dari kekuatan, desa, dan kemudian itu layanan MC dan layanan dasar dan jumlah penduduk. Jumlah dompet. Dasar doang. Oke, ini hasilnya. Ini untuk MC. Jumlah penduduknya dimasuk. Ini ada box plot. Ini pertama harus menginstal GGplot 2 dan klik extract untuk si gambar dan membaca data. Di sini itu divisi P1 GGplot si nama filenya. Lalu ini ada untuk baca datanya ke dalam tabel, ke dalam box plotnya. Ada range-nya dari P1 yang pertama P1, P1, P2, P3, P4. Ini hasil gambarnya, hasil box plotnya. Lalu selanjutnya ada jangkauan interkuartil sama seperti yang tadi min, max, min, deviasi dan lain-lain, tapi yang di awalnya itu berubah menjadi EQR hasilnya. Lalu ada skewness, so kita harus install comments, hitung skewnessnya sama seperti tadi, tapi awal hanya buat skewness saja. Kita menggunakan NADPM untuk mengabaikan data kosong, lalu lain. Lalu ada kurtosis yang ya sama ya, programnya sama. Kita package juga di comments, saja dari awal diubah menjadi kurtosis. Lalu ini hasil. Merupakan nomor pengusaha data yang krusial untuk mengetahui tingkat tengah dari sekumpulan angka, dan MEN ini merupakan rata-rata dari suatu kumpulan data angka yang dibagi yang dimakan lalu dibagi dengan dua observasi. Nah, dari MEN ini dipakai untuk menggunakan rata-rata akses rumah tangga terhadap kebutuhan dasar dan nilai konsentrasi data di berbagai provinsi. Selanjutnya adalah menghitung skala deviasi. Skala deviasi adalah ukuran statistik yang menggunakan menentukan tingkat penyebaran atau keragaman suatu kumpulan data terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran ini menggambarkan seberapa besar perbedaan deviasi nilai data dan nilai MEN dalam jumlah yang sama yang kita. Jika skala deviasi sangat kecil, maka semakin dapat pula nilai dalam data terhadap rata-ratanya. Dan sebaliknya. Lalu berikutnya ada untuk persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang kumpulan data menjadi 100 yang sangat besar. Ini menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam data. Kita melihat seberapa tinggi atau rendah dalam suatu nilai dalam data. Dengan hal ini, persentil memberikan informasi tentang peringkat suatu nilai antara nilai-nilai lainnya dalam data set. Menunjukkan alih sulit tentang peringkat data. Dan berikutnya adalah menghitung nilai ekstremum. Nilai ekstremum ini terdiri dari waktu. Nah, dari sini kita dapat menentukan batas luar dari distribusi datanya. Tapi kita bisa melihat nilai paling kecil dari data tersebut dan nilai paling tingginya. Sehingga kita juga dapat menghitung range seberapa luas data itu tersebar, dan juga mendeteksi keberadaan data yang tidak lazim atau yang disebut outlier. Selanjutnya adalah hasil dari sisi. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata MEN. Kita dapat menggunakan program ini untuk menghitung MEN. Nah, jangan lupa laboratoriumnya tidak perlu lagi menggunakan NIN, AM, karena data sudah bersih, artinya data tidak kosong. Setelah menjalankan program tersebut, didapatkan MEN dari persentase rumah tangga memiliki akses sumber air, sumber air minum layak menurut provinsi, dan persentase desa di kota adalah 8.134,78. Perbedaan adalah 71,456. Adalah 74,566. Medan proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi itu akses layanan anak itu adalah 376,09, dan untuk akses layanan sanitasi desa adalah 73.077, dan MEN dari sejumlah penduduk dari semua provinsi adalah 7.878,27. Dengan hasil raportnya seperti ini.
Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Kita akan menggunakan program ini untuk menghitung standar deviasi. Lalu akan didapatkan hasil seperti ini untuk standar deviasi setiap kategorinya. Baik, selanjutnya adalah menghitung persentil. Persentil juga dapat kita cari menggunakan komen ataupun seperti ini, dan hasil yang didapatkan lagi. Nah, dari situ kita dapat membuat suatu tabel dalam persentil yang seperti ini. Baik, selanjutnya menghitung ekstremum, yaitu maksimum dan minimum. Kita menggunakan program ini mencarinya, lalu untuk hasilnya seperti ini. Jadi dapat maksimum dan minimumnya terturut dari persentase yang dapat dikasih pada air minum level yang masih bisa diperlukan harus menjadi 8 dan 90. Untuk desa adalah 9,97. Untuk kabupaten adalah 9,86 dan 96, dan maksimum proporsi rumah tangga akses pada pelayanan dasar provinsi atau akses pada layanan RP 988 dan 26, dan untuk akses pada layanan orientasi dasar tahun 2012 dan 2023, serta nilai maksimum dari semua provinsi adalah 253.422 dan 2010. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data kami dapat memperbandingkan kategori. Adapun perbandingan kategori adalah analisis data yang digunakan membandingkan dua variabel kategorial. Nah, adapun beberapa metodenya yaitu barcode. Barcode sendiri adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi atau perbandingan data kategorikal melalui batas vertikal atau horizontal. Dan yang kedua adalah diagram lingkaran yang menunjukkan grafik yang menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan membagi lingkaran, seperti atau bahasa lainnya adalah pie chart. Lalu selanjutnya penampilan perubahan terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu adalah visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu variabel berubah seiring dengan waktu. Grafik ini biasanya melakukan atau kolaborasi data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Nah, ada dua metode dari penampilan perubahan terhadap waktu, yaitu diagram garis dan juga diagram batang. Selanjutnya adalah quadratic relationship, yang ini merupakan proses visualisasi untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam satu dataset. Tujuannya adalah mengambil pola tren korelasi atau ketergantungan antara variabel sehingga memudahkan analisis bagaimana satu variabel dapat mengaruhi atau berkaitan dengan variabel lainnya. Adapun dua metodenya yaitu scatterplot dan juga paired plot. Yang scatterplot adalah jenis grafik digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jika tidak merepresentasikan satu pasangan nilai dari dua variabel yang dibuat pada dan juga subjek. Lalu paired plot adalah visualisasi yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara beberapa variabel yang dari satu pasangan baik menarik maupun kategorikal. Nah, untuk perbandingan selanjutnya kita masuk ke hasil visualisasi dan diskusi. Coba di antara dua barcode. Nah, untuk mencari barcode dari data tersebut kita dapat mengumpulkan seperti ini, dan hasil dari barcode-nya adalah seperti ini. Lalu untuk pie chart atau dari lingkaran menggunakan seperti ini. Lalu dengan hasil menggunakan seperti ini. Dan selanjutnya adalah diagram garis dan penampilan perubahan terhadap waktu dengan seperti ini, dan hasilnya juga seperti ini. Diagram batang menggunakan seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk quadratic relationship menggunakan scatterplot menggunakan seperti ini, dan dengan hasilnya seperti ini. Dan saya adalah paired plot yang kode seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat akses rumah tangga terhadap air minum layak di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki tingkat akses yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Akses air minum layak lebih rendah, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur terbatas, yang menunjukkan angka akses jauh di bawah rata-rata nasional. Provinsi-provinsi dengan akses tertinggi terhadap air minum layak didominasi oleh daerah-daerah Jawa dan Bali yang memiliki infrastruktur lebih maju dan kebadan penduduk yang lebih tinggi. Sementara akses rendah ditemukan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara. Faktor yang mempengaruhi adalah ketersediaan infrastruktur air bersih serta kondisi geografis yang mempengaruhi distribusi air. Namun dari hasil analisis korelasi ditemukan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara jumlah penduduk dengan akses air bersih maupun sanitasi. Lalu berdasarkan pemodelan regresi dan klasifikasi, menunjukkan bahwa kombinasi faktor seperti kelainan dasar tentu badan penduduk dapat membantu mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan prioritas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data ini penting untuk mendukung kebijakan penerapan akses air minum layak yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dan selanjutnya di sini ada bab 7, yaitu tentang analisis regresi atau klasifikasi.